Luo Yunxiang, yang sedang berkultivasi di markas skuadron ke-8, tiba-tiba membuka matanya dan mengerutkan kening. Dia tenggelam dalam keadaan misterius ketika dia tiba-tiba merasakan energi tak berujung yang mengalir ke tubuhnya menghilang. Tenggelam dalam keadaan misterius itu sepertinya merupakan keadaan khusus dari tubuh 9 Yang. Ini adalah pertama kalinya dia menyentuhnya, dan itu membuatnya merasakan kejutan kekuatan yang luar biasa. Ketika dia pulih dari keadaan itu, dia merasakan gelombang kekecewaan dan rasa kasihan, namun ada energi yang sangat sombong yang mengalir melalui meridiannya, yang berbeda dari Yuan Qi yang dia kembangkan sebelumnya. Di bawah keadaan itulah tubuh 9 yang terbentuk dengan sendirinya. Mungkinkah ini 9 Yang Qi sejati? Dia terkejut. Meskipun dia telah mengolah teknik, 9 Yang dan Qi sejati yang mengalir melalui meridiannya mengandung Yang Qi itu hanya sedikit lebih banyak yang daripada Yuan Qi biasa. Namun, energi yang mengalir melalui tubuhnya membuatnya merasa sangat kuat, seolah-olah sulit untuk melawan seseorang dengan level yang sama. Dengan 9 Yang Qi sejati ini, aku tidak takut menjadi beban bagi Tuan Muda Yun. Setelah Li Yunxiao keluar dari gua, dia sangat bersemangat. Tidak hanya lukanya yang sembuh, namun budidayanya juga meningkat pesat. Dia sedang sakit kepala sekarang. Setelah formasi iblis dihancurkan, tidak ada lagi jejak Yang Qi. Bagaimana dia akan menjelaskannya kepada para alkemis? Dia tidak punya pilihan selain gigit jari dan memikirkan alasannya. Karena setiap orang bergantung pada kekuatan eksternal untuk menyempurnakannya. Sulit untuk mencapai peningkatan kekuatan yang efektif. Karena itu, saya memikirkannya selama 1 malam. Dan akhirnya menggunakan semua upaya saya untuk menghancurkan formasi pengembalian asal dan memblokir pembuluh darah naga api. Meskipun hal ini akan mempengaruhi kualitas produk setiap orang dalam jangka pendek, hanya dengan melatih diri kita sendiri seperti ini kita dapat membuat kemajuan besar. Jadi begitulah adanya. Saya bertanya-tanya mengapa kekuatan jiwa saya tidak meningkat setelah datang ke Rookie Mercenary Group. Sebenarnya karena ini. Seorang alkemis peringkat 3 memperlihatkan ekspresi kesadaran dan memandang Li Yunxiao dengan rasa terima kasih. Lu Xun juga tampak sangat bersemangat dan berkata dengan wajah penuh hormat. Sejak Guru Yunxiao memberiku beberapa petunjuk, aku merasa telah menyentuh ambang batas peringkat 6. Terima kasih Tuan Yunxiao. Semua orang mendengarkan ajaran dan petunjuk Guru Yunxiao, pasti tidak akan ada kesalahan. Benar. Peningkatan dalam 2 hari ini bahkan lebih besar daripada yang saya alami dalam 2 tahun. Semua orang merespons satu demi satu, penuh rasa syukur dan ibadah. Li Yunxiao mendengus pelan dan berkata, kalau begitu teruslah bekerja keras, semuanya. Aku masih punya sesuatu untuk diurus, jadi aku pergi dulu. Dia buru-buru melepaskan diri dari tatapan kagum itu dan berlari kembali ke kamarnya. Memikirkan kembali pertarungannya dengan orang di ruang bawah tanah itu. Hal yang paling menyedihkan adalah dia masih belum mengetahui identitas pihak lain. Dengan sentakan hatinya, dia segera memproyeksikan gambaran jiwanya di monumen ilahi semesta dan menangkap Gu Yuesheng, Ye Xin, dan yang lainnya untuk diinterogasi. Baru setelah itu dia mengkonfirmasi identitas pihak lain. Itu sebenarnya adalah Tuan Rain yang misterius. Tuan Rain, Master Mysterious Diamond. Tubuh Hailin, dia merangkai semua ini dan sepertinya punya ide. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tubuh orang itu luar biasa kuat. Bahkan binatang iblis yang berspesialisasi dalam pertahanan tidak dapat memiliki tubuh sekuat itu. Itu pasti ada hubungannya dengan kehalusan garis keturunannya. Jika mereka ingin merebut Hailin, mereka pasti menginginkan darah gajah bumi sunyi di tubuhnya. Ini menyenangkan. Mayat para iblis besar juga dibawa pergi olehnya. Jika dia memurnikan darahnya dan menaruhnya di tubuhku, aku khawatir itu akan menjadi lebih merepotkan saat aku bertemu dengannya lagi. Apalagi rahasia monumen ketuhanan semesta telah ditemukan oleh orang ini. Aku ingin tahu apakah dia akan menyebarkan berita itu. Li Yunxiao hanya merasakan sakit kepala. Saat pikirannya sedang kacau, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar pintu. Pemimpin, kelompok tentara.
Bayaran Mantel Merah meminta untuk bertemu denganmu. Kelompok Tentara Bayaran Mantel Merah. Li Yunxiao menggerutkan alisnya. Mengapa namanya berwarna merah muda? Kedengarannya seperti seorang wanita. Segera dia mengerti. Itu adalah kelompok tentara bayaran yang dibentuk oleh seorang wanita. Apalagi kecantikannya. Kecantikan yang membuat darahnya mendidih. Seorang wanita dengan mantel bulu merah cerah tersenyum sambil menyulam paha lurus dan payudara gagah di depannya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, aroma wanita itu dengan cepat menyebar ke seluruh ruangan. Dia mengungkapkan ekspresi genit dan diam-diam menatap Li Yunxiao. Kemudian, dia menemukan kursi dan duduk. Dia menghilangkan kaki indahnya dan bagian pribadinya terlihat samar-samar. Hal ini membuat Li Yunxiao merasakan darahnya mengalir deras ke kepalanya dan darah hampir muncrat dari lubang hidungnya. Seorang gadis yang menangis dan berteriak datang kepadaku bisa berkeliling Light Song Forest 2 kali. Kata-kata yang diucapkan Bin Jie sebelum dia pergi segera muncul di benak Li Yunxiao. Sejak dia menjadi pemimpin, dia tidak berhenti berperang dan membunuh. Akhirnya, ada imbalan. Ini adalah sepotong daging gemuk yang datang padanya. "Halo, daging gendut. Ada apa?" Li Yunxiao berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan sikapnya. Dia menyentuh hidungnya dan membiarkan darah yang terkumpul di dalamnya bergerak sedikit. Jika dimuntahkan, itu akan sangat memalukan. "Daging gemuk?" Si cantik tercengang. Lalu wajahnya berubah muram. Dia menggigit bibir merahnya dan berdiri. Dia mengayunkan pinggangnya dan berjalan mendekat. "Apakah kamu melihat ada daging berlemak di tubuhku? Lihatlah sendiri. Bagian mana dari diriku yang memiliki daging berlemak?" Aroma yang menyerang lubang hidungnya memiliki sedikit efek halusinasi. Li Yunxiao secara alami menyadarinya. Namun, dia tampak menikmatinya dan memandangi tubuh wanita itu dengan gembira. "Maaf, aku membocorkannya. Kamu adalah..." Si cantik tampak sangat percaya diri dengan penampilannya. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, "Saya adalah pemimpin kelompok tentara bayaran Mantel Merah. Nama saya Hong Yi. Halo, pemimpin Hong Batuk. Batukom pria dan wanita tidak boleh saling bersentuhan. Tolong lepaskan tanganmu dari bauku." Li Yunxiao terbatuk dan mengulurkan tangan untuk meraih tangan putih lili pihak lain. Hong Yi tertawa genit dan menarik tangannya kembali. Dia melakukan beberapa gerakan tarian dan duduk kembali di kursi. Dia tersenyum dan berkata, "Pemimpin Yunxiao baru berusia 16 atau 17 tahun. Kamu sebenarnya sangat bejat. Kamu bahkan ingin menyentuh tubuh kakak perempuanmu." Li Yunxiao tersenyum dan berkata, "Kakak perempuan, itu bibi kan?" Ekspresi Hong Yi berubah drastis. Kemarahannya melonjak dan dia memarahi, "Dasar bocah nakal. Kamu bilang anggur itu asam padahal kamu tidak bisa memakannya." Dia langsung tertawa dan berkata, "Belum tentu kamu tidak bisa memakannya. Hehehe. Tapi aku adalah milik eksklusif pemimpinmu. Mari kita lihat apakah Anda punya nyali untuk mencicipinya." Li Yunxiao juga tertawa dan berkata, "Lalu bagaimana saya bisa memakannya? Sepertinya saya sangat tertarik." "Hehe." Hong Yi tertawa dengan indah. Dia sengaja membusungkan dadanya, menyebabkan dua potongan daging yang bengkak itu hampir pecah. Dia berkata dengan genit, "Saya mendengar bahwa pemimpin Yunxiao akan mengadakan majelis pahlawan di barat kota besok." Li Yunxiao mengangguk dan berkata, "Itu benar. Saya sudah menyebarkan beritanya. Saya ingin tahu apakah pemimpin Hong akan kembali untuk berpartisipasi?" Hong Yi tersenyum dan berkata, "Tentu saja." Selain 3 kelompok tentara bayaran di sebelah barat kota, ada juga kekuatan lain yang cukup bagus. Grup tentara bayaran Mantel Merahku adalah salah satunya. Tentu saja kita harus berpartisipasi dalam majelis pahlawan seperti itu. Namun saya sangat penasaran. Apa tujuan pemimpin Yunxiao mengadakan pertemuan ini? Li Yunxiao berkata, "Pemimpin Hong, kamu akan mengetahuinya besok." Hong Yi menggigit bibir merahnya dan perlahan mengangkat kakinya. Seluruh tubuhnya bersandar di kursi saat aura centil dan mempesona menyebar.
Dia berkata dengan genit. Kapten Yun Xiao tidak mau makan kakak perempuan lagi. Meneguk, Li Yun Xiao menelan ludahnya dan menampar keningnya dengan lemah. Dia berkata, Bibi Hong, saya tidak akan sanggup menerimanya jika kamu terus seperti ini. Hong Yiyi mengungkapkan ekspresi marah, tapi dia masih sangat senang dengan pesonanya. Ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi serius. Dia menatap Li Yun Xiao dan berkata, Pemimpin Yun Xiao akan mengadakan majelis pahlawan besok. Apakah Anda akan merombak kekuatan di barat kota? Li Yun Xiao mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia melihat ke dada Hong Yiyai untuk melihat apakah itu nyata. Kata orang, wanita berpayudara besar tidak punya otak. Namun, wanita ini tidak hanya punya otak, tapi dia bahkan lebih pintar dari pria pada umumnya. Sepertinya, budidayanya tidak tinggi, tapi untuk bisa menjadi pemimpin kelompok tentara bayaran, dia tidak hanya mengandalkan payudaranya. Mengapa kamu berkata begitu, Bibi Hong? Hong Yi berkata dengan marah, kamu tidak diperbolehkan memanggilku Bibi. Tahun ini aku baru berusia 19 tahun. Li Yun Xiao akhirnya muntah darah. Namun, itu bukan dari hidungnya, melainkan dari mulutnya. Wajah Hong Yi menjadi sedikit merah. Dia berkata dengan marah, kamu berumur 19 tahun beberapa tahun yang lalu. Kamu juga belum setua itu sekarang. Kamu harus memanggilku kakak. Li Yun Xiao menepuk dadanya dan menenangkan aliran darahnya. Kemudian, dia menyeka keringat dinginnya dan berkata, Kapten Hong, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Katakan saja. Mata Hong Yi menyipit. Aura di tubuhnya langsung berubah dari mempesona menjadi suram dan tegas. Ada sedikit niat membunuh. Dia berkata, saya ingin meminjam kekuatan Anda untuk melenyapkan 4 sekte ekstrem dari hutan bernyanyi. 4 sekte ekstrem, Li Yun Xiao terkejut. Dia memandang Hong Yi dengan kaget. Sekte 4 ekstrem adalah salah satu dari 7 serikat pedagang utama. Dia hanyalah kelompok tentara bayaran kecil. Bagaimana mungkin ada perselisihan di antara mereka? Perbedaan keduanya terlalu besar. Tidak mungkin mereka bisa bersaing satu sama lain. Hong Yi sepertinya memahami pikirannya. Dia tersenyum genit. Niat membunuh itu menjadi ambigu lagi. Dia terkikik dan berkata, Kapten Yun Xiao, setujui saja. Dia bertingkah genit dan genit berkata, selain itu, orang lain mungkin tidak mengetahui identitas Kapten Yun Xiao. Tapi saya sangat jelas tentang hal itu. Anda memiliki dendam dengan 4 sekte ekstrim. Benarkah saya, Tuan Kota Yanwu, Tuan Li Yun Xiao? Pupil mata Li Yun Xiao membesar. Aura dingin menyebar dan mengunci Hong Yiyei. Meskipun tidak ada yang disembunyikan tentang identitasnya, dia benar-benar tidak menyukai situasi di mana dia berada dalam terang sementara pihak lain berada dalam kegelapan. Ayaya, apakah Tuan Kota Yun Xiao akan membunuh kakak? Hong Yi menutupi wajahnya dan tersenyum. Dia sangat menawan. Li Yun Xiao telah menggoda Tang Yuan di Gunung Meru, menyebabkan selangkangannya meledak dan kematiannya yang tragis. Hampir semua orang di dunia mengetahui hal ini. Dan Tang Yuan adalah murid langsung dari klan Tang. Kekuatan terbesar di 4 sekte ekstrem. Dia tidak bisa lepas dari kebencian ini. Tapi dia tidak pernah takut akan hal itu. Hong Yi sepertinya menikmati perasaan ini. Dia terus memamerkan informasinya. Dia berkata, meskipun saya tahu bahwa Kapten Yun Xiao adalah penguasa kota Yanwu yang terkenal, saya benar-benar tidak tahu siapa kekuatan di balik penguasa kota Yun Xiao. Dia secara tak terduga berhasil mengundang Kaisar Li Rawu, Li Huaqi, untuk mendukungnya. Cik, di alam surga seni bela diri, mungkin hanya ada sedikit orang yang berani menyerang penguasa kota. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.